Langsung aja kalau begitu saya akan mengundang rekan saya, ada Mas Dwi kali ini. Selamat pagi Mas Dwi. Selamat pagi Mbak Enji dan seluruh Halo. peserta. Mohon Mas maaf Dwi Mbak sehat Enji, ya? saya sebut mata lawa Mbak, bukan kelimutu. Oh iya, mohon maaf mata lawak ini saking saya udah excitednya buat jalan-jalan ke sana kemari ya. Jadi memang hari ini mohon maaf nih Sobat Hijau dari seluruh Indonesia. Jadi kalau tadi saya sempat jalan-jalan ngebahas tentang Kalimutu, sekarang kita udah mulai pindah lagi ke mata lawa ya. Ya ampun, mohon maaf sekali nih. Mas Dwi, hari ini boleh sedikit diceritain dong sebetulnya di mata lawa tuh ada apa aja sih? Mungkin ada Sobat Hijau yang belum tahu nih. Jujur saya sendiri juga belum tahu ada kecantikan apa saja sih di mata lawa? Iya, baik, terima kasih. Hari ini kita akan mengadakan talk show. Temanya itu adalah mata lawa itu sebagai surganya burung-burung di daratan Sunda kecil. Jadi banyak burung-burung termasuk burung endemik yang ada di mata lawa. Ini kemudian tidak hanya burung-burung, juga ada tempat wisata-wisata lain yang bisa dikunjungi di mata lawa. Nanti lebih jelasnya kita ikuti presentasi dari pemaparan ya dari tiga narasumber kami, ada Bapak Kepala Balai, kemudian ada Om Caca sebagai wildlife photographer yang udah sering bolak-balik ke mata lawa, foto burung. Kemudian ada travel blogger kita yang sempat kita undang ke sini, Mas Rizal Agustin, influencer di Instagram. Keren-keren pokoknya ini lokasi wisatanya. Oke, halo, ya. Mas Dwi, hari ini langsung saja kalau begitu sepertinya saya juga sudah tidak sabar dan kita ingatkan juga kepada seluruh Sobat Hijau di seluruh Indonesia nih, pantengin terus talk show kita kali ini bersama dengan Mata Lawa, karena Mas Dwi kita nggak bosan-bosan ingetin, kita punya hadiah seru, punya goodie bag cantik, buat siapa? Buat yang tentunya beruntung pada hari ini ya. Ya sudah kalau begitu saya juga pengen tahu lebih detail lagi tentang Mata Lawa, Mas Dwi langsung saja kalau begitu silakan Mas Dwi. Siap, baik. Mbak Enji, saya ambil alih ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Balai, kemudian Bapak Kasubag TU yang sudah hadir di sini, dan seluruh peserta talk show Mata Lawa. Jadi pagi hari ini kita akan mendengarkan 3 paparan dari narasumber kami. Yang pertama topiknya tentang lokasi-lokasi wisata di TN Mata Lawa. Kemudian yang kedua Om Caca akan menjelaskan tentang surganya burung di TN Mata Lawa, dan Om Rizal Agustin dia akan menjelaskan lokasi wisata tersembunyi yang ada di Mata Lawa. Jadi untuk mempersingkat waktu, tadi Bapak Kepala Balai bilang kayaknya beliau gangguan sinyal, jadi mungkin bisa di handle oleh Pak Kasubag TU, Pak Hastoto. Izin Oke, share terima kasih screen. Mas Dwi. Siap. Izin share screen, Pak. Baik, silakan, Pak. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Mas Dwi, sebetulnya memang Bapak Kepala Balai yang ingin menceritakan ya, memberikan gambaran kepada kita semua peserta talkshow kesempatan pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah hadir untuk nanti kita sama-sama sebetulnya melihat gambaran dari kawasan Taman Nasional Mata Lawa yang ada di Pulau Sumba ini. Baik, saya mulai. Kawasan Taman Nasional Manupeo Tanah Daru dan Laiwangi Wangameti berada di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kadang-kadang yang masyarakat umum masih sering sulit ataupun salah menyebutkannya. Kadang-kadang masih bingung membedakan antara mana Sumbawa dan mana Sumba. Nah, Sumba merupakan pulau tersendiri yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kawasan Taman Nasionalnya berada di 3 kabupaten. Kemudian kawasan ini dahulunya dikelola oleh masing-masing kantor, masing-masing unit pelaksana teknis, tapi pada tahun 2016 kemudian menjadi satu kesatuan manajemen pengelolaannya. Yang sebelah kiri, kalau dalam gambar, itu kawasan Manupeo Tanah Daru, kemudian yang di sebelah kanan itu kawasan Laiwangi Wangameti. Total luasnya untuk kedua kawasan tersebut adalah 91.000 hektar. Lanjut Mas Dwi.
Nah, kira-kira Bapak dan Ibu semuanya hadirin tidak perlu bingung bagaimana sih kemudian kita kalau mau sampai di kawasan Taman Nasional Manokwari Tanah-Daru maupun Laiwangi Wangameti. Ada 2 bandara penerbangan yang bisa kemudian kita jadikan sebagai panduan, yaitu ada Bandara Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, ada juga Bandara Umbu Mehangkunda berada di Kabupaten Sumba Timur. Nah, kalau Bapak Ibu lihat semuanya di pojok yang sebelah kiri itu, di situ ada Bandara Tambolaka, kemudian nanti bergerak ke kanan, itu ada kota Waikabubak yang berada di Kabupaten Sumba Barat. Nah, itu lokasi yang paling dekat dengan kawasan Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat yang paling dekat dengan kawasan Manokwari Tanah-Daru. Beberapa destinasi sudah kita petakan seluruhnya, baik itu dari potensi air terjun, kemudian potensi ke hati, nanti Om Caca, makanya tadi saya nggak cerita banyaknya berapa jenis burung dan sebagainya, karena di sini ada Om Caca. Saya pengen Om Caca yang cerita, karena Om Caca kalau nggak salah minimal udah 2 kali Om Caca ya ke Sumba untuk kemudian melihat keindahan burung-burung di Matalawa. Nah, kemudian ada pantai juga, kemudian ada gua dan lain sebagainya. Nanti kita lihat pemandangan-pemandangan sekilasnya supaya Bapak dan Ibu semuanya tertarik untuk kemudian nanti dapat berkunjung ke TN Matalawa. Oke, lanjut Mas Dwi. Nah, ini salah satu air terjun ikonik. Dalam artian ini air terjun yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan, yaitu air terjun Lapopo. Lokasinya paling dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat, yaitu Waikabubak, kurang lebih perjalanan hanya sekitar 30 menit. Aksesnya juga mudah untuk dijangkau. Karakteristiknya memiliki ketinggian 90 meter dan dia berundak-undak. Seperti itu. Kemudian airnya, debitnya stabil, baik musim hujan maupun musim kemarau, dikarenakan memang kemudian sumber airnya itu muncul dari dalam gua. Kemudian di sana juga ada pemanfaatan untuk energi, yaitu PLTMH Lapopo dengan kapasitas 1,8 MW. Lanjut Mas Dwi. Nah, ini pemandangannya dari atas, baik di air terjun maupun aliran sungainya itu memiliki keindahan dengan aliran yang berundak-undak. Nah, kalau Bapak dan Ibu bisa menyaksikan gambar yang sebelah kiri, di aliran sungainya pun terdapat jeram-jeram yang itu dapat digunakan juga untuk background foto yang sangat menarik. Tidak hanya di sekedar air terjun, tapi juga di aliran sungainya. Karakteristiknya memiliki pemandangan yang alami, kemudian jembatannya juga kita sediakan jembatan yang alami menggunakan bambu dan kayu. Seperti itu. Oke Mas Wi, lanjut. Nah, ini kemudian salah satu air terjun juga yang cukup dekat, menantang untuk jalur trekkingnya. Berbeda dengan air terjun Lapopo, air terjun Matayangu ini karakteristiknya sangat menarik saat disaksikan di musim kemaraunya. Kenapa? Karena dia memiliki julukan The Blue Waterfall, yaitu biru Toskanya yang sangat-sangat menarik. Saat musim kemarau, air hanya mengalir dari mulut gua yang kecil, yang dapat disaksikan seperti sekarang ini. Sedangkan kalau untuk yang musim hujan, nanti ada 2 aliran terjun, yaitu air terjun yang di atas permukaan, kemudian yang di gua juga. Seperti itu. Nah, trekkingnya cukup menantang. Saat kemudian Bapak dan Ibu semuanya akan menuju lokasi air terjun ini, nanti akan dapat menyaksikan habitat burung-burung paruh bengkok. Seperti itu. Kalau untuk waktu tempuhnya dari Waikabubak sekitar 45 menit, untuk perjalanannya kurang lebih 40 sampai dengan 60 menit melakukan trekking. Nah, ini keindahannya, yaitu pantulan cahayanya matahari saat kemudian musim kemarau. Lanjut Mas Dwi. Nah, ini tampilannya tidak hanya pada sekedar air terjunnya, tapi kemudian di aliran sungainya juga terdapat jeram-jeram batuan, dan hampir pada keseluruhan aliran sungai itu memiliki rona ataupun warna yang cantik dan indah. Inilah air terjun Matayangu. Oke, Mas Dwi. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Untuk mencapai air terjun Matayangu, kita juga melewati nanti lokasi Manurara. Di sini merupakan lokasi birdwatching, di mana kita bisa menyaksikan beberapa
spesies endemik, Kakatua Jambul Jingga, kemudian nanti ada Julang Sumba dan lain sebagainya. Nah, lokasi ini juga berdekatan atau satu komplek dengan air terjun Mataengo. Jadi untuk melakukan kegiatan aktivitas wisata pada lokasi ini nanti bisa dalam 1 kali waktu. Oke, lanjut Mas Dwi. Ini contoh-contohnya. Ada Julang Sumba di sebelah kiri, kemudian ada Punai Sumba, kemudian ada Wali Kerawawamanu, dan nanti akan lebih jelas Om Caca. Kami mohon untuk dapat bercerita bagaimana keindahan burung yang ada di Pulau Sumba. Nah, ini kemudian lanjut potensi yang lain adalah satu dari sekian banyak gua yang berada di kawasan Taman Nasional Matalawa. Ini kami pilihkan adalah lokasi gua yang paling dekat dengan akses jalan. Nah, gua ini adalah Gua Kanabu Wulang. Kalau orang daerah menceritakan bahwasannya gua ini terbentuk karena adanya bulan yang jatuh di lubang itu sehingga membuat lubang gitu. Nah, ini memiliki 2 mulut gua, yaitu ada di sebelah utara dan sebelah selatannya. Lokasinya cukup dekat dengan jalan raya. Kalau dari ibu kota kabupaten yang paling dekat yaitu di Kabupaten Sumba Timur di Waingapu yang memiliki kantor balainya di sana. Nah, ini jalan kaki trekkingnya tidak terlalu panjang, kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 30 menit untuk trekking dari mulai tempat parkir sampai dengan ke lokasi gua. Guanya adalah gua horizontal sehingga mudah. Ini contohnya. Ini mulut guanya, kemudian ada aliran sungainya, kemudian stalaktit dan stalagmitnya masih sangat alami. Kemudian kita juga bisa menyaksikan ornamen-ornamen gua dan aktivitas satwa yang ada di dalamnya yang lain. Seperti itu. Oke, lanjut Mas Dwi. Nah, kita bergerak tadi air terjun sudah, kemudian lokasi pengamatan burung sudah, gua sudah. Nah, sekarang kita ke pantai. Jadi pantai untuk kawasan Taman Nasional Matalawa itu berada di sepanjang batas selatan kawasan Manupeu Tanah Daru. Mulai dari ujung barat, yaitu nanti ada pantai yang berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat sampai dengan pantai yang berada di paling timur. Nah, salah satunya pantai yang berada paling timur yaitu Pantai Mondulabi ini. Jadi Pantai Mondulabi ini punya karakteristik yang berbeda dengan pantai-pantai yang lain. Kalau pantai-pantai yang lain hanya ada misalkan pasir putihnya seperti itu. Kalau di Pantai Mondulabi cukup lengkap. Ada pasir putihnya, kemudian ada barisan hutan mangrove-nya, kemudian ada juga batu karang 4 ya, seperti gigi hiu gitu, seperti itu. Dan juga ada cerita masyarakatnya yang bisa nanti Bapak Ibu nikmati saat kemudian berkunjung ke sana. Kemudian momen yang paling pas yaitu sore hari fotonya, karena nanti Rona Jingga saat senja itu nanti akan sangat menarik untuk kemudian diabadikan. Nah, ini pemandangannya. Ini kalau dari tampak atas seperti itu. Kemudian itu dari kami ceritakan. Karang 4 yang berjejer menuju ke arah laut. Bapak dan Ibu bisa saksikan semuanya pasirnya seperti apa. Oke, lanjut Mas Dwi. Nah, ini tadi pada sesi awal kita sudah membicarakan potensi di wisata di kawasan Manupeu Tanah Daru. Sekarang kita bergerak di kawasan Laiwangi Wangameti. Nah, kawasan Laiwangi Wangameti ini lebih dekat dijangkau dari Kabupaten Sumba Timur, Kota Waingapu. Jadi di sana juga ada kantor balai kita, bandara yang dapat dituju yaitu Bandara Umum Mehangkunda, berada di Waingapu. Jadi tidak ada salahnya kalau kemudian kita datang ke Sumba itu langsung dari ujung barat ke timur atau timur ke barat. Nanti akan komplit perjalanannya untuk kita mengunjungi Pulau Sumba. Ini kawasan Laiwangi Wangameti. Ada beberapa destinasi wisata, lebih banyak nanti kita akan bercerita tentang potensi baik air terjun, kemudian ke hati, keragam hayati maupun bentang alamnya, landscape-nya. Lanjut Mas Dwi. Oke, ini salah satunya. Nanti ada yang bakal cerita bagaimana menariknya air terjun Waikanabu karena kemarin sudah sempat ke sana. Kita tunggu bintang tamunya nanti.
Jadi saya akan cerita saja, Arjun Wakanabu ini masih belum banyak dikunjungi, nanti biar cerita sendiri. Intinya dia punya karakteristik yang sangat menarik. Oke, lanjut Mas Dwi. Oke, air terjun Danau Laputi. Danau Laputi ini salah satu danau yang dikeramatkan di Pulau Sumba. Ada satwa air, apu, yang kemudian diceritakan sebagai nenek moyang. Nah, silakan Bapak dan Ibu berkunjung, kita bisa menikmati. Kemudian refleksi pantulan cerminnya juga sangat cantik. Nanti ini akan menjadi satu kesatuan bagian dengan air terjunnya. Oke, kita tampilkan air terjunnya, Mas Dwi. Lanjut berikutnya. Nah, ini air terjunnya. Danaunya berada di atas, kemudian air terjunnya berada di bawahnya. Sama-sama memiliki keindahan. Kemudian tangga-tangganya menuju ke sana dan sebagainya. Lintasan airnya juga memberikan tantangan tersendiri untuk kita nanti menikmatinya. Lanjut Mas Dwi. Nah, ini bird watching. Di Manupeo tadi ada di Manurara. Kemudian kalau di Laiwangi Wangameti kita punya Bila. Nah, ini Om Caca nanti akan cerita nih. Bagaimana kemudian kejar-kejaran gitu ya, mencari momen, kemudian dengan senapannya yang basokannya yang begitu gede gitu. Apa saja yang bisa ditemui, biar nanti Om Caca. Lanjut. Ini contoh-contoh burung-burungnya. Lanjut Mas Dwi. Nah, bentang alam yang tidak kalah menarik kalau kemudian Bapak dan Ibu semuanya mengenal Sumba, biasanya pengen foto di savana, tapi ternyata di Pulau Sumba juga ada puncak tertinggi, yaitu 1225 mdpl, berada di puncak Wangameti, kawasan Taman Nasional Matalawa. Keragaman hayatinya sangat tinggi di sana, beberapa sudah dilakukan kajian penelitian. Nah, ini waktu tempuhnya 2,5 jam dari Kota Wangapu, dan sepanjang jalan itu nanti ada landscape yang berbeda-beda. Ada kemudian savana, ada kemudian bebatuan kars, dan lain sebagainya. Nah, di ujungnya nanti ada puncak Wangameti. Oke, kita lihat langsung saja Mas Dwi, contoh di atasnya gambarnya, kondisinya. Nah, kenapa disebut Wangameti? Karena Wangga itu berarti beringin, Meti itu mati, ada pohon beringin besar, memang banyak pohon beringin di sana yang mati. Kemudian masih ada juga makam adat gitu ya, sehingga kemudian masyarakat lokal memberikan nama di situ, atau masyarakat Sumba memberikan nama di situ Wangameti. Oke, tampaknya cukup sedikit gambaran, tapi kalau diceritakan semuanya nanti Bapak dan Ibu malah nggak jadi datang gitu kan. Ini hanya untuk memberikan gambaran saja, masih banyak potensi-potensi yang lain, pantai-pantai dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu karena waktu kita nggak banyak Mas Dwi, nanti biar Om Caca sama Om Rizal ya. Siap, betul Pak. Nanti yang cerita lebih banyak seperti itu. Terima kasih Mas Dwi, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Tetap stay tune di sini untuk kita menikmati kawasan Manupeo Tanah Daru dan Laiwangi Wangameti. Oke, moga Mas Dwi. Terima kasih Pak Astoto atas waktunya. Langsung saja kita ke pembicara kedua, Om Caca. Monitor sudah siap? Siap, Mas Dwi. Oke, silakan Om Caca, sudah dikasih otorisasi untuk share screen. Oke, saya bicara dulu nih sebentar. Siap. Kalau tadi selamat pagi Pak Memen, mungkin masih monitor ya, Kepala Balai, dan Pak Astoto. Selamat pagi, Mas Dwi. Pagi ini kita udah lama nggak ketemu juga, nggak kopi darat. Jadi belum ada undangan lagi. Selama ini kan ini yang membingungkan orang ya kadang-kadang. Jadi saya ngomong gampang aja, Matalawa itu penggabungan 2 taman nasional ya sejak 2016 ya, nggak salah ya. Jadi sebelumnya saya 2012 sudah masuk di Manupeo Tanah Daru. Jadi karena informasinya dari burung Indonesia, karena untuk berkunjung ke suatu tempat saya banyak riset dulu. Kalau kita mau ke sini, siapa yang menjadi informan yang paling akurat? Waktu itu saya cuma dapat info dari burung Indonesia. Jadi mereka punya proyek di sana, kemudian saya masuk lagi ke sana,
tahun 2012 awal-awal. Kemudian saya sudah 3 kali masuk di sana. Tujuan saya berkunjung ke sana adalah untuk mengkoleksi foto-foto satwa liar yang ada di kawasan Sumba untuk pembuatan buku saya. Kemudian, nah itu dia banyak info, 3 kali ke sana. Yang terakhir sekali akhirnya ada info dari Oki Hidayat dari Litbang Kehutanan Kupang. Kemudian karena yang saya cari itu satwa-satwa endemik. Karena Sumba itu berada di kawasan Wallacea. Kawasan Wallacea itu Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Jadi Sumba ini di kawasan Sunda Kecil ya. Sunda Kecil artinya ketiga pulauan ini adalah merupakan kawasan Wallacea, di mana banyak spesies atau binatang-binatang endemik. Artinya yang hanya bisa dijumpai di 3 kepulauan tersebut, termasuk Sumba. Nah, untuk lebih amannya kita mencari satwa liar, itu sebaiknya kita memasuki kawasan lindung seperti Taman Nasional. Jadi, waktu itu masih terpisah ya. Jadi saya bilang aja yang lebih mudah untuk publik bahwa Barat dan Timur. Barat itu Manupeu Tanah Daru, dan ke timur Laiwangi Wangameti, dulu masih terpisah. Jadi, nah begitu. Nah ini saya mungkin sudah 4 kali ke Sumba Timur, dan saya berusaha nyari binatang endemik apa saja gitu. Jadi saya nggak banyak ini ada presentasi, saya nggak terlalu banyak presentasi menyampaikan ini, cuman ada 1 gambar. Ini yang udah masuk, udah bisa dilihat, Dwi? Sudah, Caca. Sudah ya. Nah, ini saya katakan yang paling penting di dalam ke Sumba itu adalah maskotnya adalah julang Sumba dan kakatua, jambul jingga. Dan banyak lagi endemik lain. Mengapa saya cari ini julang Sumba? Karena di kawasan Wallacea itu hanya ada 3 hornbill yang endemik, hanya bisa dijumpai di kawasan tersebut. Jadi ada julang Sulawesi, julang Sumba, dan kangkareng Sulawesi. Jadi ini yang termasuk yang paling dicari oleh banyak fotografer atau banyak birdwatcher. Jadi, nah ada 2 kategori antara birdwatching dan berfotografi. Orang-orang birdwatching dengan binokulernya atau monokulernya dengan jauh 200 meter, 100 meter mereka udah bilang dapat. Tapi kalau berfotografi kita butuh 5-20 meter saja dengan alat yang mumpuni ya, yang tersedia. Karena itu kalau makin panjang dia menurunkan kualitas. Nah, jadi yang paling dicari di Sumba adalah tadi julang Sumba dan kakatua. Tapi bukan hanya itu sebetulnya, itu maskotnya. Sebenarnya masih banyak lagi spesies lain ya, seperti apa tadi, anis. Kadang-kadang saya nama-nama ini nih masih kagok. Biasanya saya ini fotografer, jadi pahamnya adalah no picture hoax. Jadi saya harus dapat gambarnya dulu yang bagus, baru kita cari literaturnya. Nah ini yang seringkali berbeda dengan orang-orang birdwatcher. Birdwatcher itu mereka udah hafal nama-nama Latin, bahasa Inggris. Jadi mereka tinggal cari dengan binokuler atau monokulernya. Kemudian mereka begitu dapat, mereka cek dapat. Nah ini. Kemudian yang jadi incaran juga burung-burung malam seperti bubok, burung celepuk ini masih banyak lagi. Nah, terus Mizomela ini yang kepalanya ini. Nah, ternyata juga ada beberapa lagi di Pulau Rote berbeda jenis. Nah, itu yang menjadi daya tarik kepulauan Sumba ya, di Pulau Sumba ya. Jadi banyak lagi ini ada ini. Jadi menurut saya ini masih banyak lah yang bisa diekspor. Dan karena pintunya banyak dan satuannya banyak, kita nggak hanya butuh 2 kali. Saya merasa 7 kali itu masih kurang. Artinya masih perlu ratusan jam lagi atau ribuan jam lagi untuk berkunjung ke sana karena tadi aksesnya tidak terlalu
tidak terlalu mudah gitu untuk orang yang hanya mau jalan-jalan. Jadi harus ini bidang minat khusus. Jadi benar-benar udah siap dengan aktivitas luar ruang seperti adventure. Mereka juga bisa terima dengan dengan keadaan. Nah, ada dua. Dulu saya waktu di barat, saya masuk lewat Manurara ke Matayangu. Di situ ada guide. Saya dapat guide di Desa Manurara itu, Dom kalau nggak salah namanya Dom. Dia juga cukup pasti karena mereka dia itu dulu dipakai sebagai guide-nya untuk burung Indonesia. Jadi informasi yang ada di situ. Kemudian saya nggak terlalu banyak dapat info banyak di sana, tapi burungnya tetap sama, barat sama timur itu sama. Tinggal kejelian kita aja menangkap momen dan nggak dibantu oleh menurut saya tuh Dom itu local expert ya, bukan guide. Karena dia sangat fasih sekali ada apa di mana dan gitu ya. Tapi untuk kebutuhan fotografi memang kita butuh jauh lebih dekat ya jaraknya ya dengan subjek foto. Jadi ini menurut saya sangat menarik kedua lokasi ini, tetap sama-sama ada, punya landscape yang berbeda, artinya tapi iklim climate yang sama. Siangnya panas, malamnya dingin sekali. Jadi jangan menganggap tuh Sumba panas, tapi ada musim-musim tertentu ada angin Australia. Dari Australia itu dingin sekali. Jadi kadang-kadang harus pakai sleeping bag tidurnya. Itu dan siangnya panas sekali. Jadi saya berapa kali lewat Manurara karena aksesnya situ lebih mudah. Kemudian 3 kali saya ke sana, kemudian saya pernah nginep di itu tuh waktu Dwi jadi kepala resort, nginep di rumah dia tuh, itu resort mana tuh Dwi? Jadi saya masih ingat tuh kalau saya sempat tidur di kamarnya Dwi. Kemudian dari situ saya mulai masuk lagi ke timur, tahun 2016 masalah, masuk timur, kemudian, nah surganya adalah di Bila dengan ada akses ya, walaupun tadi jauh dari Waingapu, dari kota terdekatnya itu sekitar 4 jam, 5 jam sampai, dan di situ ada akses, ada air, ada pos, ada shelter, ada kamar mandi, itu enak sekali. Dan burung di sana karena itu jauh dari lokasi dari masyarakat ya, itu mudah sekali untuk dilihat. Itu menurut saya ya itu dia surganya burung-burung Sumba ya di situlah. Jadi itu ada kemudahan, lebih mudah gitu, karena kita di situ fasilitasnya banyak sekali, dan teman-teman Taman Nasional juga sekarang kan banyak yang mumpuni ya, banyak yang fasih terhadap jenis untuk fotografi juga gitu, untuk menunjukkan tempat dan untuk berkunjung untuk melihat burung-burung di kawasan tersebut di Lewangi itu. Menurut saya sebaiknya cek bulan apa yang bagus untuk ke sana. Saya sarankan sih memang untuk Julang Sumba itu bulan Agustus sampai Oktober, November mungkin masih ada di sarang. Dia ada berada di sarang. Jadi, nah itu dia. Kemudian itu musim kering. Musim kering itu sangat mudah sekali burung lihat kita cari sumber-sumber air. Mereka akan mendekat ke air. Nah, itu sangat efektif. Jadi kita nggak perlu teropong yang jauh-jauh atau perlu tele yang jauh-jauh, karena di sekitar sungai aja kita duduk aja tuh pada datang. Nah, itu terbukti waktu saat Matalawa, Taman Nasional Matalawa, Pak Maman itu dulu, itu bikin lomba dan lomba birdwatching dan lomba fotografi. Itu semua peserta di sungai itu tetap aja melihat dan dapat foto banyak yang sangat variasi ya. Ada burung raja udang segala macam, ada beberapa jenis raja udang, ada burung pita, dan macam-macam lah. Pokoknya burung-burung bagus lah, burung-burung banyak endemik sekali, tidak ada di mana-mana. Itu yang menjadi daya tarik bahwa Pulau Sumba ini adalah banyak endemik juga, endemik Sumba, bukan di Nusa Tenggara pada umumnya, di Sunda Kecil. Jadi Nusa Tenggara itu ada Lombok, Sumbawa segala macam. Nah itu kita bisa lihat berbagai macam endemik pulau. Nah itu menariknya pulau-pulau di Indonesia ya. Menurut saya kawasan Wallacea itu merupakan Indonesia banget lah kawasan. Nah ini sayang kalau orang Indonesia sendiri nggak
nggak banyak tahu tentang satwa liar di kawasan ini. Jadi ada Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Nah, karena ini topiknya masih di kawasan Matalawa, jadi sebaiknya memang kita dapat berkunjung ke wilayah ini berulang. Saya pun merasa udah 7 kali ke sana, masih merasakan kurang. Banyak sekali tempat-tempat yang harus dikunjungi, masih banyak lagi burung-burung yang perlu diabadikan di sana, karena tadi banyak sekali lokasi yang di luar jangkauan ya. Nah, kemarin waktu di wilayah barat saya menggunakan porter dengan menggunakan kerbau. Jadi tergantung, ada yang pakai kuda, ada yang pakai kerbau. Jadi kita dan yang harus dikembangkan sama Taman Nasional adalah tadi menyediakan guide-guide yang mumpuni, karena kan teman-teman kadang-kadang dari kota-kota besar itu agak kesulitan untuk menunjuk melihat satwa liar di alam, karena mata kita mata orang kota, biasa lihat gedung-gedung. Dan kalau di sana kan banyak daun hijau yang sangat saru untuk keberadaan satwa liar, untuk sulit sekali untuk orang kota untuk mendapatkan melihat satwa liar di sana. Jadi jangan ragu kalau memang pengen ke sana, kapan lagi, karena tadi bahwa kita harus jadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Kita harus lebih tahu daripada orang barat. Jangan sampai orang barat itu jauh lebih tahu daripada kita sendiri, padahal itu kan wilayah kita gitu, wilayah Indonesia. Jadi masih banyaklah tempat-tempat di Sumba, lokasi-lokasi tadi. Selain Pak Hastoto bilang kan tadi banyak pemandangan, saya juga motret pemandangan, ada budaya juga, ada masyarakat, itu sangat menarik untuk dokumentasi tadi. Didokumentasi. Kemudian tadi ada ini juga kan air terjun yang pemandangan itu banyak sekali. Saya juga tidak lupa memotret landscape juga, cuman karena saya sebagai fotografer satwa liar, jadi saya lebih utamakan satwa liar, menampilkan satwa liarnya. Jadi sementara itu saja dulu, Mas Dwi, Mas Astoto. Jadi sharing saya sementara, nanti mungkin ada Q&A yang bisa jadi pembicaraan ini menjadi lebih menarik gitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Menarik sekali pembahasannya burung-burung. Jadi seperti Om Caca bilang, bulan Oktober sampai November masih aman untuk melakukan pengamatan, untuk melakukan monitoring burung di Matalawa. Tapi sampai saat ini belum dibuka nih Om untuk wisata birdwatching. Oke. Masih masa pandemi. Jadi memang kita masih menunggu rekomendasi dari kepala daerah untuk segera membuka lokasi. Iya, kadang-kadang begitu. Kemarin juga yang Kutai juga di KLHK sudah buka lokasi, tapi pemerintah daerah yang belum buka. Jadi memang kita tunggu aja lah pandemi ini kapan berakhirnya. Oke. Ya, mudah-mudahan cepat berakhir. Baik, terima kasih Om Caca. Mas Rizal monitor. Mas Rizal. Halo, selamat pagi Mas Wi. Pagi Mas Rizal. Iya, silakan. Saya langsung berikan waktunya ke Mas Rizal untuk presentasi lokasi wisata tersembunyi di TN Matalawa. Silakan Mas Rizal. Saya izin share screen ya Mas. Oke Mas, lanjut. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi buat teman-teman. Ini jadi terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bisa sharing pengalaman dari perjalanan Agustus tahun lalu, ditemenin sama rekan-rekan dari Taman Nasional Matalawa. Jadi ini yang pertama, sebentar. Live tahu, mau jadi tahu. Kenapa ya nggak bisa di next? Bentar ya.
Nah, jadi kan pasti teman-teman semua kebanyakan udah tahu kan Puru Kalambera, terus Waikuri, sama ini yang di kanan bawah ada air terjun Lumai Marang. Udah cukup banyak dikenal bagi para pejalan atau wisatawan di Indonesia. Nah, kali ini saya mau ngajak untuk ngelihat destinasi tersembunyi yang Sumba punya, dan itu berada di Taman Nasional Matalawa. Tapi untuk lebih jelasnya, biar ada gambaran seperti apa, saya mau muterin videonya waktu perjalanan Agustus tahun lalu. Jadi ditonton dulu aja, mungkin sekitar 1 menit. It's just like a dream. Mohon maaf, Mas Rizal, belum keluar videonya. Some people may say that Sumba Belum ke play ya? Bentar. Ya, sudah mulai screen share-nya tapi belum play. it's just like a dream. Ini udah ada ya? Agak putus-putus kayak. Some people may say that Sumba Island is the only shrine for those horses, surreal hills, or those authentic cultures. And here, stepping deep in the jungle of Matalawa National Park, where it all began. We started looking for the hidden gems that needs miles of trekking and the cold nights with brilliant stars cruising above us. Matalawa National Park took us to a new whole world that simply changes our mind about this island. It's a sacred place. It's a sanctuary for those majestic birds that we've never seen anywhere else before. It is also a piece of privilege that we ever witnessed packs of breathtaking waterfalls with our own eyes. In that moment, we knew that this is beyond what we've pictured out. This place gives us space to feel alive. And now we realize that the world still has so much more to discover. Tinggal tambah M. M buat Oke, itu videonya biar ada gambaran. Jadi apa yang bakalan saya jelaskan atau saya ceritakan perjalanan ke Taman Nasional Matalawa. Gimana? Tertarik nggak melihat videonya? yang mana ada nih? Oke, lanjut. Pasti Ini sebelah sini. sama ini juga tadi namanya like Kurang baik. Suaranya kurang jelas terdengar, Mas Rizal. Kita cari. Udah jelas, Mas? Halo. Cek. Udah jelas suaranya, Mas? Oke, sudah Mas Rizal. Monggo silakan. Mohon maaf. Mas Jadi tadi setelah ya, pasti
saya tanyakan lokasinya di mana sih sebenarnya air terjun Waikanabu itu. Nah, ini ada map Pulau Sumba. Jadi dari Waingapu lumayan jauh karena posisinya ada di tengah-tengah dan sebelah kanan. Sibuk. Jadi letaknya di sini. Oh, dia sibuk. Dia tidak bisa datang ke pesta saya. Nah, terus kira-kira pasti ada pertanyaan dong, kira-kira trekkingnya berapa lama, treknya gimana, terus perlu persiapan apa aja. Terus selain di air terjun, ada daya tarik apa aja sih? Nah, ini bakalan saya jelasin di slide-slide berikutnya. Kalau Jadi waktu itu perjalanan Nah, jadi perjalanannya itu hari pertama dari Waingapu ke resor yang ada di Desa Wara di Tabundung. Biasa kita nginep semalam, terus hari keduanya baru trekking dari Desa Wara ke ada camp yang dekat aliran air terjun Waikanabunya. Nah, baru dua hari di sana baru eksplor air terjun Waikanabu, lalu hari keempat baru pulang. Nah, ini foto-foto perjalanannya. Waktu itu perginya kita sore, dan perjalanannya itu lumayan menyenangkan karena view sepanjang jalan juga cantik. Kita ngelewatin Bukit Lailara, mungkin kalau tahu, yang meliuk-liuk ini, seperti foto di kanan bawah. Dan juga pas sunset, jadi foto-fotonya cakep-cakep banget. Terus setelah itu, di hari keduanya setelah nginep di resor di Wara, terus kita mulai pendakian. Nah, ini waktu itu yang berangkat kurang lebih 10 orang, dibantu juga oleh warga lokal yang ngebantuin barang-barang selama perlengkapan selama pendakian ke sana. Jadi bawa logistik, bawa tenda, sama perlengkapan buat dokumentasi sih khususnya, kayak bahkan bawa ini juga bawa aki untuk nge-charge dan lain-lain. Nah, jadi perjalanan pertama 1 jam pertama itu bakalan ngelewatin perkebunan warga, banyak pohon pinang, terus karena khas Sumba banget ya, yang kering tapi jadinya cantik. Di video kan, di foto yang kanan ini daun-daunnya ada yang kuning, ada yang pink. Jadi perjalanan di awal pun kayak menyenangkan aja sih, walaupun cukup panas tapi view-nya cukup cukup enak buat dinikmati sama buat foto-foto juga. 1 jam pertama ngelewatin perkebunan warga, terus langsung masuk hutan. Masuk hutan ini nggak terlalu rapat seperti hutan-hutan di Jawa sebenarnya, jadi masih agak terbuka. Jadi salah satu perlengkapan yang wajib dibawa kalau mau explore ke air terjun Waikanabu yaitu harus bawa penutup kepala yang proper, soalnya sepanjang jalan terbuka, terus pasti mataharinya cukup terik juga di Sumba. Nah, ini beberapa contoh perjalanannya di sana, treknya. Jadi masih ada pohon-pohon tapi lumayan masih terbuka. Dan banyak spot-spot foto lah yang lumayan buat foto-foto Instagram kayak gini. Terus sekitar 5 jam perjalanan jalan, udah melewati tadi perkebunan warga, terus hutan, terus mulai terbuka lagi. Kita sampai di camp, kita memilih yang cukup dekat dengan aliran air terjun Waikanabu, jadi tepat di atasnya, supaya mempermudah juga mengambil air. Kita langsung set camp dan masak-masak, dan bisa istirahat di malam pertama. Oke, lanjut lagi ke keesokan harinya, karena dekat juga dengan aliran ini air terjun Waikanabu, jadi pagi-paginya bisa main di daerah sungainya, terus bisa juga ngelihat
burung-burung yang tadi dijelasin Om Riza Marlon. Karena di titik camp ini lumayan banyak juga burung ditemui. Setelah sarapan langsung melanjutkan perjalanan ke wisata yang sesungguhnya, yang tersembunyi sesungguhnya, yaitu air terjun Waikanabu. Di sini kita harus menyusuri sungai untuk sampai ke air terjunnya. Jadi yang perlu diketahui, air terjun Waikanabu itu nggak cuma satu jatuhan air gitu. Jadi banyak tingkatan-tingkatannya. Kurang lebih kalau saya hitung ada 3 tingkatan, tapi selain itu juga ada tingkatan-tingkatan yang pendek dan juga ada yang kering. Jadi mungkin kalau dihitung berapa jumlahnya kurang tahu pastinya, tapi untuk yang besarnya ada 3 tingkatan. Nah ini tingkat pertama, kurang lebih setelah jalan 1 jam ketemu tingkatan pertama, masih nggak terlalu tinggi, tapi udah cukup menyegarkan mata, udah seger banget pagi-pagi ngelihat pemandangan kayak gini, terus percikan-percikan airnya cukup menyegarkan. Lanjut. Nah ini perjalanan berikutnya ke tingkat-tingkat berikutnya emang harus ngelewatin aliran sungai, jadi nggak bisa melipir di pinggirnya. Jadi untuk tambahan yang wajib dibawa itu alas kaki yang proper, entah itu mau sepatu atau sendal gunung yang nyaman untuk ngelintas sungai seperti ini. Lanjut, nah setelah 1 jam berikutnya lagi ketemu tingkat 2, ini lebih lebar walaupun masih belum tinggi, tapi enaknya di sini tuh ada kolamnya, bisa dilihat. Jadi sebenarnya nikmatin di tingkatan ini udah cukup banget. Makanya waktu itu kan 2 hari perjalanan. Nah hari kedua itu, hari pertama kita naik langsung ke puncak teratas. Hari keduanya kita cukup nikmatin di kawasan tingkat 2 ini dan mandi-mandi, berenang di sini. Lanjut lagi, ini untuk ke puncak berikutnya, tingkat berikutnya, air terjun berikutnya. Treknya agak melipir ke pinggiran sungai, tapi agak menanjak. Terus kita ketemu spot yang bagus, terus ada pencahayaan yang bagus, ada spotlight juga, jadi sempat foto-foto buat ngurangin capek di selama perjalanan, jadi sambil foto-foto. Lanjut lagi, nah ini di perjalanan tadi kan saya bilang ada tingkatan-tingkatan pendek. Nah ini saya nggak tahu nih bisa dihitung atau enggak. Jadi ada tingkatan seperti ini kita lewatin. Ada juga yang kering. Lanjut, nah ini penemuan kita di hari pertama. Jadi nggak expect bakalan ketemu ini mayat dari rusa. Jadi baru jalan dari camp beberapa meter kita nemuin ini bangkai rusa, dan ini juga ada anaknya. Jadi mungkin kalau yang nanya ada hewan liar, tentu ada ya di Taman Nasional. Salah satunya rusa, dan pasti ada ada binatang-binatang liar lainnya. Nah ini yang finalnya nih, air terjun Waikanabu tingkat 3 yang jadi jadi hadiah buat capek-capek perjalanan selama 2 hari. Kita dapetin view seperti ini yang kalau dilihat dari foto sih kayak miniatur air terjun kayak di taman di rumah, tapi sebenarnya kalau ngelihat langsung ini beneran super besar. Mungkin ada di foto selanjutnya nih. Bahkan ada saya sama teman saya waktu itu, Ayub, cuman kecil, dan ini kan berarti bisa ngebuktiin air terjunnya gede banget. Nah, habis foto-foto kita cukup nikmatin pemandangan di sana, suasana di sana. Jadi bisa pasang hemok, bisa berenang juga nih kayak teman saya. Ada tingkatan-tingkatannya juga, kecil-kecil, kolam kecil. Jadi enak banget sih buat ngadem di sini siang-siang, terus sore nanti turun lagi ke camp. Besoknya naik lagi. Jadi emang jangan buru-buru sih kalau mau ke air terjun Waikanabu ini. Nah, kalau ditanya kira-kira ada daya tarik lain nggak sih kalau misalkan kita mau pergi ke
air terjun Waikanabu. Ya bisa banget karena Katanya nggak usah sepanjang digedein lagi ya? jalan tuh, sepanjang jalan kita bisa nemuin Makanya nggak burung-burung usah digedein lagi ya? lewat gitu aja. Terus Oh ya? ini kemarin hampir sampai di Gini kan bener? campsite, kita nemuin kakatua warna putih itu kecil, nggak terlalu kelihatan, tapi ini saya perbesar foto dari Matalawa, ada julang, ada kakatua jambul orange yang emang jadi endemiknya Sumba. Nah, kira-kira apa lagi? Kalau malam, kalau emang suka stargazing, kita bisa foto-foto Milky Way karena polusi udara di Sumba hampir tidak ada atau sedikit. Jadi bintang-bintang tuh kalau malam kelihatan jelas banget. Jadi sambil ngecamp, sambil ngopi gitu, bisa sambil ngeliatin bintang-bintang. Kalau emang senang ngedokumentasiin juga bisa bikin star trail atau foto Milky Way kayak gini. Lanjut. Udah, paling itu aja sih yang bisa di-share selama perjalanan Agustus tahun lalu. Semoga dengan penjelasan atau cerita pengalaman ini bisa cukup menarik buat teman-teman semua dan teman-teman bisa main menjelajah ke Taman Nasional Matalawa. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Mas Rizal. Luar biasa ya Waikanabu. Tolong stop share, udah ya? Siap. Oke. Makasih Mas Rizal, Om Caca, dan Pak Astoto yang sudah berkenan menyampaikan paparannya. Baik teman-teman para pemirsa sekalian, kita ada beberapa pertanyaan nih di room chat. Seperti susah nggak masuk ke sana, kemudian local guide, estimasi budget berapa, apakah perlu izin khusus juga. Nah, ini sudah ada beberapa dijawab oleh admin kami. Kemudian ini Mas, saya ke Mas Rizal nih pertanyaan. Ada pertanyaan dari Mbak Ayu Ratri Pertiwi. Kalau untuk ke Waikanabu, safety-nya bagaimana Mas? Oke, untuk safety sebenarnya dari trek sendiri nggak terlalu susah. Karena kan Sumba sendiri titik tertingginya tadi masih di bawah 2.000 ya Mas? Ya, 1.200. Untuk hutannya sendiri nggak terlalu padat, cuman tadi yang seperti saya jelaskan, kalau emang mau masuk ke kawasan Taman Nasional, khususnya mau ke Waikanabu, emang trek pendakiannya seperti itu, terbuka sama beberapa titik harus ngelewatin sungai, harus menyusuri sungai, jadi emang lebih ke itu aja tadi alas kaki yang proper sama tadi penutup kepala aja buat kenyamanan selama perjalanan. Itu aja sih paling. Kemudian Mas Rizal ada yang tanya tuh, bentar Mas Dwi, itu katanya star trail-nya tadi belum muncul. Belum muncul. Kalau star trail-nya emang nggak ada, cuman tadi foto Milky Way-nya aja sih. Foto Milky Way-nya boleh. Kayaknya itu yang ditanyain tadi. Mau ditampilkan lagi ya. Ya. Yang ini nih. Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan jadi sudah. kemarin juga nggak expect bakalan foto Milky Way, jadi nggak bawa tripod yang proper. Jadi kemarin kita cuman pakai dudukan batu gitu sama lensa wide, kita tengadahin ke atas, jadi nggak terlalu proper tapi lumayan lah, masih bisa dapat. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Oke, terima kasih. Kalau nanya budget bisa nggak Mas Rizal? Kira-kira berapa? Kayaknya kalau nanya budget biar pihak Taman Nasional yang menjawab. Siap. Kalau untuk budget, Pak Toto mungkin bisa menjelaskan budgetnya ke Waikanabu. Oke, terima kasih Mas Dwi. Jadi budget tidak dihitung untuk tiket pesawat karena pasti bakalan orang dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dari ujung ke ujung Indonesia kalau melihat foto air terjun Waikanabu pasti akan tertarik. Jadi paling enggak untuk ke Waikanabu ini kita butuh 3 hari 2 malam.
untuk ke satu lokasi. Tapi itu pun nanti dalam satu kali perjalanan ke Waikanabu itu sudah bisa menikmati landscape yang lain, baik itu tadi seperti savana, kemudian sunset, kemudian singgah di Bila untuk kemudian melihat ikonik Julang dengan Kakatua seperti itu. Nah, untuk yang budgetnya kita hitung sebenarnya kita udah kerjasama dengan beberapa tour operator ya Mas Dwi ya. Jadi kita sudah ada rekanan, nanti akan kita sampaikan, nanti bisa menghubungi call center kita Mas Dwi ya. Nanti akan kita sampaikan termasuk brosur-brosurnya. Mungkin hari ini kalau emang ada brosurnya bisa disampaikan, tapi paling tidak untuk satu lokasi itu 3 hari 2 malam cukup untuk ke sana. Nah, tadi juga ada beberapa pertanyaan sebenarnya terkait dengan, kita bahas Waikanabu dulu, selain kemudian objek wisata yang lain, karena memang ini surga tersembunyi gitu istilahnya. Masih belum banyak yang ke sana, jadi kalau Bapak dan Ibu bisa menyempatkan waktu lebih awal, berarti satu dari sebagian orang gitu yang dapat menyaksikan surga tersembunyi paling awal. Jadi kalau ada top 100-nya mungkin bagian dari top 100 Mas Rizal ya gitu kan, yang bisa ke Waikanabu, karena memang belum banyak yang ke sana. Nah, setelah Agustus tahun lalu memang kemudian bersama dengan Mas Rizal kita banyak diskusi, kita lakukan penataan jalur seperti itu, kemudian kita membuat jalur yang lebih pendek, dan pengalaman perjalanan dengan Mas Rizal itu menjadi sebuah hal yang bermanfaat buat Balai Taman Nasional, yaitu membuat jalur yang lebih aman, kemudian juga lebih singkat. Jadi starting point-nya dari desa Wara seperti itu menjadikan waktu tempuhnya untuk melakukan perjalanan itu lebih singkat daripada perjalanan Mas Rizal tahun 2019 yang lalu. Nah, kemudian kita juga sudah bersama-sama dengan masyarakat di sekitar untuk kemudian mencoba untuk menyiapkan lokasi untuk singgah guest homestay-nya seperti itu di masyarakat. Nah, terutama untuk transportasi, karena perjalanannya panjang. Transportasi di sana, masyarakat di Sumba itu memiliki hewan besar yang banyak, baik itu kuda, kerbau, dan lain sebagainya. Jika dalam bentuk rombongan, barang-barang itu tidak harus sebenarnya digendong, dipanggul. Bisa juga seperti Om Caca ya, pakai kuda gitu, ditaruh di kuda untuk dibawa gitu. Ada beberapa lokasi menyusuri pantai di selatan, malah kalau kemudian barangnya banyak, terutama alat-alat elektronik yang lumayan berat gitu ya, itu kita pakai kerbau untuk ngangkut barang-barangnya. Nah, itu juga memberikan nanti nilai ekonomi kepada masyarakat yang memiliki hewan. Sedangkan untuk kita sendiri, nanti kita bisa alokasikan kuda dari masyarakat jika memang kemudian tidak fisiknya kurang gitu ya, fisiknya kurang, dan untuk kemudian berjaga-jaga jika nanti terjadi apa-apa. Nah, pertanyaan memang sekarang menjadi kunci adalah bagaimana kemudian wisata alam di dalam masa pandemi COVID seperti ini. Satu, memang kita dalam KLHK ini nanti kita sama-sama ada tahapan-tahapan dalam pembukaan objek wisata. Nah, sekarang ini memang untuk kunjungan wisata belum dapat dilakukan untuk kegiatan yang lebih dari 1 hari. Jadi semuanya adalah one day trip. Nah, untuk Waikanabu one day trip sangat sulit, sehingga untuk sampai sekarang Waikanabu belum kita buka. Nah, yang baru kita buka adalah air terjun Lapopu, kemudian air terjun Matayangu, seperti itu, dan spot-spot yang one day trip. Nah, kemudian untuk protokol kesehatan di dalam mengunjungi wisata, kita selain berpedoman pada gugus tugas Kemenkes, juga kemudian mengikuti arahan-arahan dari Bupati, karena pembukaan wisata tidak hanya dari kita saja sepihak, tapi juga dengan gugus tugas COVID Kabupaten maupun arahan dari Bapak Bupati. Seperti itu. Seperti di air terjun Lapopu itu suhu tubuh yang boleh diizinkan masuk untuk Kabupaten Sumba Barat dalam kegiatan objek wisata bukan 38, tapi ternyata 37,3 ya Mas Dwi ya. Jadi dia di bawah 38. Nah, ini berbeda, sehingga memang kita mengikuti pedoman-pedoman dari gugus tugas kabupaten setempat. Selain itu juga protokol kesehatan yang lain, selain suhu tubuh wajib menggunakan masker. Kemudian juga kita menerapkan daya dukung daya tampungnya, orangnya dibatasi. Jadi misalkan dalam Lapopu dalam 1 kali waktu kunjungan itu kita batasi orangnya. Kalau seandainya ada yang mau masuk lagi, di dalam masih ada, kita tunda, kita delay untuk tidak melakukan aktivitas di dalam, seperti itu. Nah, kemudian ada mencuci tangan, tempat-tempat cuci tangan kita sediakan
kemudian kita juga berkomunikasi dengan puskesmas-puskesmas terdekat maupun gugus tugas dan juga rumah sakit jika nanti memang kemudian ditemui gejala-gejala yang mengarah ke sana. Nah, terakhir terkait dengan aktivitas wisata, nanti mungkin kita bisa berdiskusi lagi terkait dengan booking online dan asuransi untuk keselamatan selama melakukan perjalanan. Nah, saat ini kita sedang membahas itu bersama dengan para pihak untuk satu mencoba menyusun booking online yang selama ini memang belum dapat diterapkan di TN Matalawa karena beberapa lokasi memang terkendala sinyal. Seperti di air terjun Lapupu itu tidak ada sinyal di sana. Sehingga kita mencari jalan bagaimana kemudian memverifikasi booking online dengan kemudian petugas yang berada di lapangan. Memang Sumba susah sinyal ya Om Caca ya. Jadi sampai dibuatkan film itu Mas Rizal itu. Sumba itu susah sinyal gitu sampai dibuatin filmnya. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah asuransi keselamatan selama melakukan kunjungan ataupun kegiatan wisata. Ini sedang kita bahas. Harapannya pada tahun ini nanti sudah dapat seluruhnya diselesaikan dan dengan kemudian pandemi ini berakhir ataupun kemudian kita bisa beradaptasi dengan pandemi COVID dalam segala macam kegiatan dan aktivitas, maka kemudian dapat mendukung juga aktivitas pengunjung wisata yang ada di TN Matalawa. Mungkin ada pertanyaan yang lain dan sebagainya, Mas Dwi, silakan monggo Om Caca bisa juga menambahkan beberapa hal. Baik, terima kasih Pak Toto penjelasannya. Ini ada pertanyaan untuk Om Caca. Selain fauna endemik lain yang terdapat di TN Matalawa, mungkin yang selain burung Om Caca. Oke, ada, pasti ada lah. Jadi yang sekarang masih populer adalah wisata birdwatching. Tapi sekarang sudah banyak tamu ya, ada teman-teman di sini namanya tur herpetologi, herpet. Jadi amfibi dan reptil. Dan di sana juga kan ada gua ular ya, pernah saya kunjungi. Itu menarik juga menurut saya kalau kita gali. Cuma kan tadi ini si malakama nih, kalau kita promoin banyak ular di sana juga kan artinya turis juga akan mikir gitu, oh ada ular ya di sana atau banyak ular ya. Itu kendala juga gitu. Karena itu belum populer, jadi itu masih banyak ya orang belum banyak data dan banyak orang tidak mau berkunjung. Tapi ada teman-teman yang benar-benar mau cari herpet di sana. Tadi seperti pertanyaan Fajar Kaprawi itu ya, saya lihat ada nggak herpet di sana? Ada gitu. Dia memang musim panas, musim hujan beda ya. Karena di sana panas dan banyak savana selain di hutan ya, itu biasanya keluarnya malam. Ular-ular waktu itu kan kita sempat waktu Jambore itu ya, lomba foto kan ada ketemu ular viper juga gitu. Jadi sebenarnya banyak aja, belum ke explore aja. Jadi memang kalau saya sih semua saya foto. Jadi saya datang, saya cari apa aja termasuk serangga. Jadi sebenarnya sebagai pembuka semuanya untuk wisata alam biasanya memang birdwatching. Terus nanti akan berkembang ke bidang minat lain seperti ular, herpet atau serangga gitu kan. Di wilayah lain, di daerah wisata lain, saya udah lihat itu banyak tamu yang cari serangga, hanya nyari serangga atau nyari tadi katak atau nyari ular kayak gitu-gitu. Jadi memang karena mengapa burung, karena tadi burung paling indah, banyak, mudah dijumpai, dan kemudian ini Sumba kan daerah khusus lah ya, daerah khusus Indonesia lah, di kawasan Wallacea namanya. Jadi dia banyak sekali endemisme yang artinya binatang yang bisa dijumpai tidak dapat dijumpai dimanapun di dunia manapun gitu. Jadi ini merupakan daerah sangat menarik ya untuk banyak pihak, tourism sama scientific community, istilahnya masyarakat ilmiah sangat butuh. Jadi memang belum banyak juga peneliti. Tadi juga ada pertanyaan, kapan ada ini lagi nih, lomba birdwatching. Nah itu kan kemarin birdwatching. kemarin kita ya itu salah satu ya akses masyarakat di Jawa atau di luar Sumba itu untuk berkunjung ke sana, untuk tadi memperkenalkan Taman Nasional Matalawa itu
dengan itu, dengan lomba birdwatching dan fotografi yang seperti tempo hari. Kan sudah 3 kali di sana dibuat ya. Itu menurut saya sangat menarik gitu. Itu acara-acara yang paling jauh di teman-teman di luar Sumba yang pernah ada menurut saya. Jadi memang untuk mensosialisasi satwa liar di sana ya, untuk memperkenalkan satwa liar yang berada di Taman Nasional Matalawa itu penting. Nah itu sejalan dengan Yayasan Riza Marlon kan ingin mengenalkan satwa liar Indonesia ke publik supaya publik tuh jadi mengenal sayang, cinta, baru peduli. Nah itu kan tujuan dari konservasi, bahwa dengan peduli, masyarakat peduli, itu akan konservasi yang seutuhnya. Kalau menurut saya, soalnya kalau kita aja kita udah ngerti lah, orang Taman Nasional, masyarakat ilmiah, kita udah sangat ngerti lah kalau Julang Sumba itu penting, Kakatua, Jambu Jingga itu penting, kayak gitu-gitu. Nah kita harus memperkenalkan ke publik nih gitu. Nah makin sering acara itu karena ke Sumba itu tanda kutip mahal menurut orang-orang di luar Sumba, termasuk di Jawa ya, dari Jawa. Tapi kalau kita kolektif itu untuk menyiasati, ya kita kolektif, jangan sendiri-sendiri. Ya kan? Pak Toto, Mas Dwi, kan kalau kita kolektif itu jauh lebih enak. Betul. Kita sewa mobilnya, logistiknya gitu kan. Sedangkan Taman Nasional itu udah menyiapkan fasilitas untuk komunitas, bukannya perorangan gitu. Artinya fasilitas yang di Bila itu menarik sekali menurut saya. Itu aja tambahan dari saya, Mas Dwi, Mas Toto. Ya, makasih. Makasih Om Caca. Baik, saya kira cukup pertanyaan-pertanyaan dari partisipan. Sekarang kita ke kuis. Jadi ada souvenir dari kita. Tadi ada beberapa pertanyaan yang akan dihubungi oleh ada beberapa penanya yang akan dihubungi oleh admin kami. Kemudian kita ada beberapa pertanyaan nih. Bentar. Sekarang cepet-cepetan ya untuk para peserta. Sudah siap semua ya? Bicara nggak boleh ya? Pembicara nanti kami kasih khusus Om. Nanti langsung jawab di room chat. Baik, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, tadi Om Caca menjelaskan 2 ikon burung Taman Nasional. Silakan dijawab. Oke, stop. Stop. Kita dapat pemenangnya 1 ya, yang paling cepat tadi. Nanti dihubungi sama ini pemenangnya Mas Bisma. Yang kedua, Mas Rizal tadi menyebutkan waktu tempuh perjalanan ke Waikanabu berapa jam? Enggak. Yang tepat jawabnya 4 sampai 5 jam. Dan yang paling cepat Mas Syahli, nanti kita kontak. Kemudian pertanyaan ketiga, salah satu lokasi wisata goa di Matalawa. Tapi salah tulisan. Sudah dapat 1 dari Mbak Tasya Kanabuwulang. Pertanyaan keempat, sebutkan 2 lokasi birdwatching yang tadi disebutkan Om Caca.
Ya, sudah dapat satu dari Mbak Ida Ayudiah. Kemudian pertanyaan terakhir ya. Sebutkan lokasi wisata berupa pantai di Matalawa. Belum ada. Belum ada. Ya, sudah dapat satu. Mbak Tasya lagi, tapi tadi Mbak Tasya kayaknya udah ya. Jadi ini ke Mbak Iza Alzamat Nabila. Oke. Ya, pemenang silakan DM ke kita, ke Matalawa atau Matalawa 2 atau ke admin ke media sosial kami Taman Nasional _ Matalawa. Baik, saya kira cukup. Terima kasih kepada para narasumber, para peserta, dan kemudian terima kasih kepada panitia. Kami undur diri. Om Caca, Om Rizal, Pak Toto, Pak. Oke, makasih Mas Dwi. Banyak Mas Dwi, teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Toto, Mas Dwi, Rizal. Makasih Om Caca, Mas Rizal. Oke. Mas Dwi masih mute tuh? Ya, semoga semua sehat-sehat di lokasi masing-masing. Kami undur diri. Terima kasih Om Caca, Pak Toto, dan Mas Rizal, dan para peserta panitia. Terima kasih. Semoga semua sehat-sehat. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Kita bisa bertemu ke Taman Nasional Matalawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Videonya jadi di-share nggak, Wi? Video, mana video? Bentar. Ya. Iya, baik Sobat Hijau di seluruh Indonesia, gimana? Tadi kita sudah melihat keindahan dari surga kecil yang ada di Indonesia. Tentunya tadi kita sudah jalan-jalan ke Taman Nasional Matalawa. Tadi kita yang paling menarik tentunya bisa melihat ada Milky Way juga, kemudian juga luar biasa air terjunnya tadi benar-benar cantik banget. Nah, pastinya tentunya setelah pandemi ini mudah-mudahan kita semuanya seluruh Sobat Hijau di seluruh Indonesia bisa mampir dan mengunjungi langsung dan melihat langsung surga kecil tentunya Taman Nasional Matalawa.